Assalamualaikum teman-teman sahabat warung sembako. Gimana kabarnya? Apa makin mantap jualannya? Apa yang belum jualan gimana? Jangan mikir, kerjakan aja kawan. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang cara menentukan harga jual ataupun keuntungan dalam penjualan di barang di toko sembako, produk di toko sembako. Sebelum itu kita harus melihat situasi dan kondisi lokasi gimana atau persaingannya gimana. Kalau persaingannya minim, ya pasti keuntungan akan lebih gede. Apa kita bisa membuat penjualannya lebih gede. Tapi kalau persaingannya rapat apa banyak gimana, sempit, warung dekat-dekat gitu, ya pasti kita akan mengambil keuntungannya lebih sedikit karena persaingannya terlalu ketat. Baiklah, saya akan mencontohkan di daerah saya karena daerah saya persaingannya terlalu ketat ataupun warung banyak. Mungkin kita akan bisa mengambil keuntungannya dengan cara pembelian barangnya itu harus dibanyakin ataupun kita harus belanjanya itu dus-dusan supaya harganya modalnya itu lebih murah. Karena setiap produk itu kalau kita ngambil lebih banyak, harganya itu pasti di bawah harga orang beli bungkusan ataupun beli pisan atau satu-satuan. Makanya kita harus belinya itu banyak supaya harganya di bawah ataupun harganya lebih murah. Tapi saat menentukan harga itu kita harus mengetahui ataupun kita harus tahu harga-harga di sini, di pasaran di sini berapa gitu, agar kita tidak beda dengan harga orang lain ataupun kita tidak di atas. Kalau di bawah sih nggak masalah, berarti kita masih ngambil keuntungannya tipis. Seperti di sini saya mengambil keuntungannya lumayan tipis karena persaingannya cukup ketat. Tapi kita bisa mengakalinya dengan mengambil produk-produk yang tertentu yang jarang laku, kita mahalin. Misalnya contohnya itu kan sebuah produk, misalnya kosmetik itu kita ngambilnya harus di atas 2.000 3.000 lah. Sebab dia jarang laku, orang juga nggak bakalan hafal harganya. Jangan dimainin harga produk-produk yang laku. Kita harus mengetahuinya di warung kita itu yang laku itu apa. Kalau barangnya itu laku ataupun barang-barang dapur lah istilahnya, minyak, telur, itu pasti untungnya tipis karena dia orang tahu harganya. Tapi seperti ini contohnya, bedak-bedak sini ini kan orang pasti jarang beli. Nggak semuanya orang itu penyakitan gatal-gatal kan, biarpun dia kena penyakit gatal-gatal kan dia pasti jarang beli. Kita bisa ngambilnya itu 2.000 3.000 per piece-nya. Seperti apa ya, pokoknya barang-barang yang jarang laku kita ngambilnya itu harus di atas. Tapi jangan, misalnya ada kok produk itu biarpun jarang laku ada dia labelnya, udah ada tertera harganya. Contohnya itu ya model-model Maleng kan dia udah ada labelnya. Kita bisa aja sih jualnya di atas 9.000. Cuman kan kita malas mendengar bawelnya pembeli, karena pembeli itu bawel-bawel banget pasti itu. Kita bisa menjualnya harga segitu. Cuman kita harus belinya dusan, jangan beli pisan. Kalau beli pisan harganya pasti, untungnya pasti dikit. Kalau kita beli dusan dia lumayan lah. Misalnya ini juga, ini kan barang jarang laku, biarpun jarang laku dia yang belinya juga tertentu. Kita harus melihat siapa pembelinya. Kalau dia pedagang, istilahnya dia udah jualan ini udah sering, ini kita bikin harga standar aja. Tapi kalau dia istilahnya ibu rumah tangga lah, kita naikin sedikit lagi 500 rupiah kan gak masalah. Dia juga nggak bakalan protes karena dia nggak tahu harga aslinya. Dan untuk terigu minyak itu dia pasti ada harga-harga, ini orang udah pasti tahu. Kalau dia pedagang dia tahu, istilahnya dia jual gorengan dia tahu. Ini semuanya itu udah
kita tergantung pasarannya di situ di mana, apa lokasinya gimana. Kalau lokasi persaingannya gede, kita pasti ngambil untungnya lebih tipis. Tapi kalau persaingannya dikit, kita bisa naikin harga di atas standarnya itu. Sebab orang mikir kalau jauh, cuman beda 500 ya nggak masalah katanya. Sabun-sabun ini udah ada harga standarnya. Tapi kalau persaingannya minim ya orang nggak bakalan mikir itu belinya itu. Biarpun dia tahu harganya, karena dia mikirnya di sana jauh. Ya udahlah, nggak apa-apa katanya. Ini semua ini barang-barang jarang laku, kita naikin harganya. Apa pengambilan keuntungannya yang lain, sistemnya gimana ya? Kalau kita belinya, kita jual rencengannya, untungnya pasti lebih dikit. Cuman dia kan proses penjualannya lebih cepat, istilahnya pemutaran barangnya lebih cepat. Ini semuanya untungnya lebih tipis kalau kita jual rencengan. Kalau kita jual sasetan mungkin, kalau kita jual sasetan mungkin keuntungannya lebih gede pasti. Sebab dia kan satu renceng ini belum lagi dapat bonusan beli 12 gratis 1. Cuman kita kan merayu pembeli itu, kita jual ini, Mbak ini beli 6 gratis 1, apa beli 12, ini kan beli 6 gratis 1. Kalau kita bisa jualnya kan kita dapat putarannya lebih cepat habisnya. Bisa kita produknya kita beli lagi yang lain, sama aja semua produk rencengan, kopi juga gitu. Kalau mengambil penguntungan yang lebih gede, kita jual biskuit itu orang pasti jarang beli juga. Biarpun dia beli kan dia pasti nggak ingat harganya, karena dia nggak sering beli. Kita ngambil 1.000-2.000 nggak masalah, orang itu nggak bakalan tahu. Biar kalau dia pun tahu, dia pasti diam aja udah. Satu lagi, dia kalau modalnya lebih gede, kita pengambilan keuntungannya harus lebih gede. Misalnya ini Sunlight itu modalnya kan 14 ribuan, kita ngambilnya 2.000 lah per piece, nggak masalah sebab dia modalnya gede. Ini semua sabun kita ambil 2.000 time. Tapi kalau yang model ginian ya untungnya tipis, harganya juga ada tertera. Sekarang minyak lagi mahal-mahalnya, kita ngambilnya bisa 1.000-2.000 lah per botol atau per liter, tergantung kitanya, tergantung lokasinya gimana. Kalau biskuit kita ngambilnya 1.000-2.000, tergantung kitanya juga, tergantung lokasinya. Model kacang gitu, model minuman. Kalau model minuman ini kita bisa ngambil keuntungan istilahnya tergantung lokasi. Misalnya yang botol-botol sama yang gelas. Yang botol ini kita bisa bikin, kalau yang dingin harganya beda sama yang nggak dingin gitu. Kita naikin harga, biarpun dia tertera di sini ada 3.000, nggak masalah, kita naikin harganya 500 lagi, 3,5. Sebab dia kita membutuhkan modal juga untuk listriknya. Ini kaleng ini bisa kita naikin, tapi kita lihat situasi. Kita ngambil keuntungannya jangan terlalu gede juga, kita ambil 1.000-2.000. Yang kalau yang ini minuman gelasan ini dia udah harga pasaran ini 1.000-2.000 gitu, orang udah pada tahu. Jadi kita nggak bisa nego-nego harga. Tapi kalau masa yang botolan itu baru kita bisa naikin harganya, sebab orang juga nggak bakalan ngah lah. Setiap toko itu pasti beda-beda harga. Ini semuanya itu botol-botolan itu bisa aja kita jual 3,5. Kalau barang-barang modal gini kan barang langka kalau sekarang ya, bisa kita naikin 500 lah. Di sini kan labelnya 3.000, kita naikin 500, orang nggak bakal masalah sebab kita barangnya juga susah nyarinya. Model susu ini setiap warung itu pasti beda-beda, nggak bakalan sama. Biarpun sama dia kan udah mungkin ya begitu, nggak ada istilah harga pastinya. Ya model-model gini bersih kloset ini kita ambil 2.000-3.000 nggak masalah, sebab dia jarang, nggak mungkin setiap hari ataupun setiap minggu dia menggunakan ini, paling sekali sebulan. Kalau model-model mie semua ini ya udah ada harga standarnya lah. Tapi kalau persaingannya dikit ya ini Indomie goreng bisa aja kita bikin 3,5. Kalau di sini pasarannya cuma 3.000 kita jualnya, sebab dia persaingannya ketat di sini.
Ya tergantung lokasi juga, lokasi yang menentukan sebenarnya. Kalau persaingannya banyak ya untungnya tipis, kalau persaingannya sedikit untungnya bisalah kita main-mainkan. Sebab orang juga akan mikir, beda 500 gak mungkin saya jalan ke sana jauh katanya, kalau antara warung ke warung itu jauh. Telur itu kebutuhan sehari-hari, kita nggak bisa istilahnya ngambil terlalu tinggi, kita ambil 1.000-2.000 lah per kilo, nggak apa-apa. Yang paling banyak untung itu ya paling barang-barang yang jarang laku lah, model-model gini ataupun kosmetik. Untung yang paling tipis itu ya di rokok itu pasti tipis untungnya, tapi putarannya kenceng ya. Kalau rokok itu untungnya cuma 1.500, nggak nyampe sebatang lah, yang paling tipis keuntungannya. Ya demikianlah video kita kali ini, video singkat, video tentang menentukan harga di toko sembako khusus untuk pemula. Kalau untuk senior nggak usah diajarin, udah pasti tahu ya. Terima kasih atas kunjungannya ke video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Apabila pertanyaan, komen di bawah saja, nggak apa-apa, nggak akan saya jawab. Oke, terima kasih. Salam.